Eh, Hari ini kita ngelanjutin lagi tutorial yang sebelumnya. Kali ini kita mau coba implementasi React routernya ya. Jadi biar eh, untuk navigasi ke setiap halaman lah. Kemudian sama kita implementasi local storage-nya juga ya. Nah, jangan lupa teman-teman running dulu projectnya. Kemudian pastikan projectnya udah berjalan ya, kayak kemarin. Tinggal dipilih apa, kemudian bisa di play lah. Nah, terus nanti hari ini kita coba implementasi untuk routing ininya ya, yang di sidebarnya, sama bookmarknya kita coba implementasikan. Oke, langsung aja kita ke dokumentasi React routernya, kemudian gimana cara installnya. Nah, kita tinggal cek di tutorial aja, tutorial, kemudian kita install ya, npm install React router DOM, copy aja, taruh di terminal. Buat terminal baru aja, simpan. Maksudnya di running, enter sampai selesai. Oke, udah selesai, ini udah beres, terminalnya bisa di close. Nah, sekarang kita implementasi. Caranya adalah seperti ini. Ini example-nya kan, add root-nya. Nah, kita copy aja ini bagian ininya. Terus yang kita buka yang mana? Ini kita close aja dulu semua. Kita buka ini main.js-nya. Nah, di main.js kita coba implement. Kemudian kita bikin routernya. Jadi kita mendefinisikan routingnya ada apa aja gitu. Oke, terus tinggal ditaruh root provider ya. Copy root providernya, taruh di dalam sini. Oke, Quran page ya, ini kita cut aja. Kita pindahkan kemana? Kita pindahkan ke sini. Nah, kita tambahin aja pet, misal di sini petnya adalah Quran gitu ya. Ini halaman Quran, terus elemennya yang mana? Elemennya yang tadi. Nah, oke, jangan lupa rapikan, simpan. Oke, sekarang kita coba cek apakah udah berjalan. Nah, kalau kita slash Quran, nah, udah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita rapikan aja. Kita rapikan di src. Kita bikin folder baru, misal namanya root gitu ya. Kemudian kita buat index JSX ya, JSX. Oke, kemudian yang ini kita cut aja, pindahkan ke index rootnya. Oke, error ya, nggak apa-apa. Ini yang atas kita cut juga, kita pindahkan ke sana. Oke, kalau udah, kemudian tinggal ini root providernya hapus saja, kita nggak pakai. Tinggal ini kita export aja, simpan. Nah, di sini kita import. Nah, jadi pakai di sini root providernya. Routernya dari mana? Routernya kita import dari roots ya. Nah, di sini tadi. Tinggal teman-teman pakai kontrol spasi, nanti dia bakal rekomendasiin sendiri. Nah, rapikan, simpan. Apakah ada perubahan? Oke, sama ya, normal. Resolve. Sebentar, salah di sini nih, Quran page nya. Harusnya kita Quran page nya, kenapa error? Get surah. Kenapa nggak dapat importnya? Import Quran page
from root page Quran, simpan. Oke. Nggak tahu kenapa importnya nggak mau. Jadi petnya harusnya seperti ini ya. Jadi kita di dalam root, keluar dari 1 dulu, titik 2, kemudian masuk ke pages, baru ke Quran. Nah, ke indeksnya. Jadi langsung aja Quran aja, nama foldernya aja. Oke, di sini udah beres ya Quran page-nya. Kemudian kita coba set yang bookmarknya ya. Oke, yang bookmarknya itu kita coba buat baru lagi di sini, bookmark gitu ya. Kemudian index JSX. Nah, kita coba export cons bookmark page, misal seperti itu ya. Div ya, kita harus return dulu. Nah, yang di return adalah bookmark page, misal seperti itu ya. Simpan. Kemudian kita daftarkan nih di routingnya. Nah, ini copy aja yang atas ya, di blok, kemudian shift alt bawah ya, bookmark. Nah, oke, ini copy aja, bookmark seperti itu ya. Oke, kalau udah, sekarang kalau diklik, kenapa dia masih belum bisa? Tadi pas diklik karena emang kita belum ngubah di bagian navigasinya ya. Tapi di sini kita coba cek dulu, misal bookmark. Oke, udah bisa nampil ya. Oke, nice. Nah, kalau udah, sekarang berarti kita ambil sidebarnya ini. Nah, sidebarnya ini komponen ini jadi si sidebar ini kita masukkan ke komponen. Nah, kita move, yes aja. Kemudian main konten kita move juga ke komponen, yes juga. Oke, sampai sini kita simpan aja dulu teman-teman. Sampai sini kita simpan aja dulu. Kemudian kita cek dulu, make sure dulu ini normal apa enggak. Oke, normal ya. Nah, sekarang tinggal kita pilah-pilah aja mana yang dia bagian dari Quran, mana yang dia harus jadi komponen globalnya ya. Oke, pertama adalah sidebarnya dulu. Oke, sidebarnya nggak ada ngaruh ke apapun ya, tapi kita mau bikin dia bisa navigasi. Nah, sebagai navigasi kita berarti cek lagi di sini gimana cara navigasinya. Nah, cara navigasinya ada link di sini teman-teman. Nah, jadi bisa pakai link to kemana gitu. To-nya adalah yang kita yang kita daftarin tadi, path-nya yang kita daftarin di sini tadi. Mana tadi contohnya ya? Create browse root. Nah, ini yang kita daftarin di sini tadi kan. Nah, jadi kita coba buttonnya kita ganti jadi link, diimport dari React Router DOM. Link nya gede. Linknya bener ya, harusnya gede kan. Bener kok. Kenapa dia error? Oh, sorry, karena belum diimport. Tadi yang bawah linknya terlalu gede. Nah, ini ya, Recruiter DOM. Oke, kalau udah, kemudian tinggal kita tambahin to. Kemana? To-nya adalah ke yang tadi ya, Quran. Kemudian yang bawah juga
kita ubah link to ke bookmark. Oke, simpan. Kita cek dulu, make sure dulu bener apa enggak. Oke, bener ya teman-teman. Nih kalau diklik Quran, dia ke Quran. Lihat di pojok kiri bawah, dia ngarahnya udah bener. Oke ya. Oke, nanti kita rapikan ini. Yang penting ininya udah berjalan dulu. Oke, sidebarnya udah, biarin dulu. Kemudian kita ke main content. Nah, di main content itu berarti kita harus pindahin juga nih beberapa functionnya. Oke, functionnya ini kita geser ke mana? Kita geser ke sini. Sorry, bukan bookmark, tapi ke Quran. Oke, kemudian misal kita taruhnya di dalam sini ya. Sorry, di atas sini teman-teman. Nah, oke, biarin aja dulu error, nggak apa-apa. Ini kita hapus. Kemudian mana lagi? Kemudian ini nih, semuanya kita copy, kita cut. Kemudian kita ke indeks lagi, indeks Quran. Nah, ini kita kasih label ya, data surah misal. Kemudian ini data ayat. Oke, nanti kita benerin ya ini loading surah misalnya, set loading surah. Kemudian ini loading ayat, set loading ayat. Oke, yang ini loading apa? Loading surat ya, karena dia get data surat. Loading surat. Oke, loading apa nih? Loading surat. Oke, udah ya. Kalau udah, sekarang balik ke main content. Tadi udah kita cut ya, kita cut dulu lagi make sure aja di sini. Kemudian ini tadi udah ya, kita paste ya. Oke, kemudian kita balik ke main content lagi, ambil lagi nih, select suratnya sampai bawah teman-teman. Nah, di sini ya. Kemudian kita ke Quran lagi, taruh di bawah aja. Nah, oke ya, biarin aja dulu error. Kemudian selected surat, oke. Nah, ini error karena dia butuh diimport ya. Oke, kita ambil aja dari sini. Kita copy aja semua. Kita cut juga boleh, digeser, pindahkan paling atas ya. Oke, hapus yang udah ada. Kemudian set loading ayat, set loading ayat. Nah, kemudian tadi surat udah ya, select surat, set loading surat, set loading, sorry, ini set loading ayat nih harusnya, set loading ayat. Oke, ini kita tandain get data surat, kemudian get data ayat by surat, by selected surat, gitu ya. Kemudian ini kita tandain play surat play selected surat. Oke ya. Oke, udah. Kemudian ini error kenapa? Karena emang belum dipakai. Ini hapus, rapikan. Terus di sini, nah sebenarnya ini semuanya adalah isinya adalah konten ya. Jadi kita bisa aja ambil semuanya gitu ya. Kita ambil semuanya. Nah, daripada ini apa namanya?
jadi banyak banget ya, jadi banyak banget di mana, di si codingannya yang di dalam Quran. Jadi mending kita pecah aja. Misal di sini itu konten aja JSX gitu ya. Nah, ini kita paste aja di sini, teman-teman. Kemudian yang tadi tinggal kita geserin, berarti yang di indeks Quran tadi harusnya kita geserin aja di dalam konten aja tadi ya. Nah, taruh di sini. Oke ya. Kemudian tinggal data-datanya juga. Oke. Mana tadi konten? Taruh di bagian atas, teman-teman. Di Quran juga ada get ayat. Get ayatnya taruh di konten, taruh di bagian paling atas. Axiosnya, oke, nanti kita import ya. Import. Kemudian di Quran kita copy aja, tapi di sini userefnya dihapus. Oke, udah normal ya, normal. Kemudian di sini tinggal kita taruh di atas. Oke. Ini kita ganti jadi konten aja. Simpan. Loading ayatnya kita hapus aja, jadi loading aja. Karena dia di satu komponen ini doang kan, yang di konten gitu ya. Oke, udah. Ini linternya kita disable aja entire file ya, biar sampai bawah-bawah aman ya. Oke, di sini data suratnya missing validation. Kita cek dulu di mana tadi, di main konten ya, data suratnya. Oke, kemudian di sini error ya, kita disable aja. Oke, ini replace-nya kenapa? Karena kita belum import. Item ayatnya dari mana? Item ayatnya dari sini ya, kita belum import juga. Kita import dulu. Oke, ini yang di dalam konten udah beres ya. Nanti kita cek udah bener apa belum. Oke, konten ya, ini namanya tadi. Kemudian kita ke Quran. Main kontennya itu kita ganti, teman-teman. Kita ganti jadi konten aja. Nah, ya. Kemudian di atas ada error. Oke, simpan. Oke, sampai sini udah. Kemudian tinggal kita main kontennya ini, tinggal kita hapus bagian ininya nih. Kita hapus. Oke ya, sisa ini. Kemudian di sini harusnya children gitu ya. Terus hapus. Kemudian matikan aja linternya, simpan. Oke, ini main konten, kita bisa masukkan si sidebarnya harusnya ke dalam main konten ini. Oke ya, jadi si sidebarnya ini kita jadikan satu, teman-teman, ke dalam main konten ini. Jadi mana tadi, bukan ini tapi ini. Nah, jadi ini kita copy aja, teman-teman. Copy, terus kita taruh di sini ke dalam main konten, biar aja dulu error. Nah, childrennya yang kita geser, childrennya kita geser ke dalam sini.
Nah, di sini teman-teman, sidebarnya kita masukin. Oke, udah. Nah, sekarang tinggal si Quran tadi ini kita ganti jadi pakai main konten. Nah, import seperti ini ya. Kemudian dia apakah masih butuh sidebar? Udah nggak perlu teman-teman, hapus aja nih. Nah, udah, kita tinggal masukkan ini doang nih, si main kontennya. Oke, push, simpan. Sekarang kita cek apakah aman atau error. Oke, aman ya teman-teman, di refresh aman. Nah, kita coba masih berfungsi normal ya. Oke, normal ya. Nah, aman ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal benerin bookmarknya. Sidebarnya. Kita benerin sidebarnya. Tinggal kita ke sidebar. Nah, di sidebarnya tinggal kita rapihin nih, teman-teman. Kita rapihkan text white, border, text center. Jadikan text center ya. Text center, simpan. Oke, udah di tengah ya. Nah, sekarang kalau dia diklik ke Quran kan, kalau bookmark kan belum jadi nih. Nah, di bookmarknya itu tinggal pakai yang main kontennya ya teman-teman. Sama seperti di sini. Nah, copy aja nih yang ini nih, bagian ini ya nih. Returnnya copy aja. Kita ke bookmark. Nah, paste di sini. Main kontennya kita import. Nah, ini biarin aja, hapus aja dulu. Nah, misal bookmark page, kita coba ngecek ya, dia udah oke belum. Nah, udah ya, sip, aman kan? Oke, kalau udah, sekarang tinggal kita olah nih di bookmarknya seperti apa. Nah, di bookmarknya kita tinggal nampilin list data ayat yang udah kita bookmark ya. Nah, kita bisa adopsi dari dari kontennya si Quran ya teman-teman. Jadi kita ambil aja di bagian sini, kita ambil yang list ayatnya teman-teman. Nah, ini ada list ayat. Nah, terus gimana yang list ayat ini biar kita nggak bikin ulang? Nah, si item ayat ini kita geser aja ke komponen biar dia bisa dipakai di mana aja, kayak gitu ya. Jadi isinya yang di komponen adalah global komponen ya, komponen yang bakal bisa dipakai dimanapun. Nah, tinggal kita adopsi yang ini nih teman-teman. Kita adopsi aja list ayatnya. Nah, taruh sini. Oke, loading, biarin aja, kita tinggal buat aja kok. Loading, set loading, state nya false ya, atau enggak kita set jadi true aja dulu, true. Oke, kemudian kita pakai use effect. Use effect buat apa? Buat ngambil data dari si bookmarknya ya. Jadi misal bookmark local storage get item, misal apa nih, bookmark ayat gitu ya. Oke, kita cek kalau misalkan bookmarknya ada, maka set loadingnya jadi false gitu ya. Jadi kalau emang datanya ada ya udah. Kemudian selected surah ini nggak perlu teman-teman ya. Jadi langsung aja kita pakai yang ini, informasi kalau lagi getting data ayat, lagi dapetin data ayat. Kemudian di sini ada error ya, karena emang data ayatnya belum ada. Nah, kita data ayat
set data ayat, isinya adalah state. Data ayatnya kita jadikan dia array aja ya isinya. Nah, kemudian di sini kalau dia ada bookmarknya ada, maka kita set data ayatnya dengan cara kita JSON parsing si bookmarknya. Jadi kita balikin dia ke versi JSON lah, kayak gitu. Kan kalau kita masukin ke bookmark kan harus dalam bentuk string kan, kayak gitu. Nah, jadi kita parsing lagi dia, balikin lagi dia ke bentuk ini ke bentuk JSON lagi. Oke, ini kita hilangin aja current track dan lain-lain, ini kita hapus aja dulu teman-teman. Kita hapus. Nah, item ayatnya tinggal kita import dari si komponen tadi. Nah, oke ya, udah aman. Kita refresh. Oke guys, ini ada error di bagian mana? Item ayat. Oke. Kenapa error? Karena dia udah berubah ya teman-teman. Quran. File to resolve import. Bentar guys, kenapa di item ayatnya error? Di konten item ayat. Simpan item ayat. Oke, ini salah ya teman-teman. Kita harusnya keluar sekali kayak yang tadi ya. Keluar lagi sekali, kita masuk ke komponen, kemudian item ayat, simpan. Oke, sekarang make sure lagi di bagian bookmarknya ya. Bookmark, item ayatnya udah bener belum? Item ayatnya udah bener. Utils, kenapa utilsnya? Kita coba import ulang ya. Oh sorry. Oke, jadi di bagian item ayatnya kita harus ngebenerin yang utilsnya ya. Tadi petnya dia salah, jadi dianggap gak ketemu. Oke, sampai sini udah aman nih teman-teman ya. Cuman ada perbedaan ini nih, sidebarnya ya. Kalau pada saat di bookmark kok dia lebih kecil gitu, tapi sedangkan pas di ini di Quran dia lebih besar, lebih besar. Oke, sekarang kita cek dulu di kontennya si Quran ya, kenapa dia lebih besar. Nah, ini kita harus make sure cek di sini nih. Dia 89. Kemudian kita cek di bookmark ya. Di bookmark dia main konten doang, tapi nggak ada yang ini nih. Nah, jadi kita harus tambahin. Daripada kita nambahin satu-satu, mending kita taruh dia di sini. Kita wrapping aja di dalam sini. Jadi childrennya aja yang akan ada di sini. Oke guys, kalau udah, sekarang berarti tinggal yang di dalam konten si Quran ini nggak perlu lagi nih dikasih kayak gini. Jadi ya udah biarin aja dia flex kolom dan W-nya nggak usah. Jadi H full P4 udah nggak perlu. H full P4
full ya, full boleh, P4 nya nggak usah, text primary. Oke. Kemudian yang di main kontennya text primary, P4 nya udah nggak perlu, full nya aja udah. Kemudian di bookmarknya udah oke harusnya. Oke, kita reload. Oke, dia udah bener, tapi dalam kontennya kenapa paddingnya hilang, padahal di main konten udah kita tambah. Oh sorry, di main konten emang kita hilangin paddingnya tadi, sorry ya. Nah ini udah oke. Nah udah sama ya, udah aman ya, nggak beda. Oke, kalau udah, sekarang tinggal kita coba implementasikan yang ini. Kalau diklik dia bakal masuk ke local storage ya, di sini nih kalau mau ngecek. Nah di local storage nya nanti dia bakal masuk. Oke, ini kita close dulu semua teman-teman biar nggak bingung. Kemudian di bagian Quran konten ya, kemudian di bagian konten kita cek yang bagian ayat ya. Nah bagian ayat, terus di bagian ayat itu dia ada set bookmark kan. Nah set bookmark ini coba kita set ya. Misal di sini tinggal local storage, get item ya. Kita cek dulu nih bookmark ayat. List bookmark ya. Kita dapetin listnya dulu nih teman-teman. Nah kita lock dulu buat make sure ya, pastikan. Nah kalau kita klik ke 0 ya, kagak ada. Jadi emang nggak ada ininya, apa namanya, bookmarknya. Sorry, kenapa ada console log ya? Kita console log konten, oh ini ya. Gak ada lagi console log, cuman ini doang. Oke, biarkan aja dulu, kita lanjut ke 0 ya, karena emang belum ada datanya. Nah sekarang berarti kita make sure dulu nih teman-teman data ayat tadi. Jadi kita cek dulu list bookmarknya ada apa enggak, jadi bukan 0 ya. Nah kemudian kita cek ya, cons find ayat ya. Jadi kita harus cek dulu di dalam bookmark itu udah ada, apa namanya, udah ada ayatnya apa belum gitu ya. List bookmarknya JSON parse dari ini ya. Nah kemudian kita konsol lagi ya, find ayat. Nah tapi ini nggak bakal terpenuhi ya, kita taruh di atas dulu. Jadi kita lock dulu teman-teman. Oke, 0 ya, masih 0. Nah kemudian kita set, coba set aja dulu gitu ya. Misal kita set dulu, kita set dulu cons data ayat adalah langsung aja deh local storage, set itemnya yaitu bookmark ayat. Nah tapi kita harus set dia dalam bentuk list ya, cons list ayat. Jadi kita set aja seperti ini. Kemudian JSON
stringify dari list ayat. Nah, ini kita contoh aja dulu. Kalau diklik, oke, 0 ya, nggak apa-apa. Tapi di sini dia udah ada. Masuk ya, data ayatnya nih. Oke, kemudian kalau udah, sekarang kita harus ngecek ini, ngecek si data ayatnya ada apa enggak gitu ya. Nah, cara yang tadi ya, kalau misalkan list bookmarknya ada, ya udah berarti kita tinggal nge-finding ya, nyari datanya. Jadi dari value yang ini yang berupa string, tapi sebenarnya dia adalah array ya, yang kita ubah jadi string. Nah, kita parsing dulu nih. Nah, kita jadikan misal list ayat ya. Oke, kemudian list ayatnya di sini. Ini kita komen dulu teman-teman. Nah, kita harus tampilkan dulu nih list ayatnya. Benar nggak kayak gitu ya? Nah, kalau kita lihat di konsol lognya, kita hapus dulu. Nah, nih dapatkan ya list ayatnya. Nah, kemudian tinggal kita cek, kita buat validasi di sini teman-teman. Find ayat dari list ayat, kemudian filter ya, kita filter ayat atau enggak data gini ya, data titik, kita cek berdasarkan apanya ya, berdasarkan teksnya aja lah ya, biar enak gitu. Berdasarkan teks dan number ya, berdasarkan teks dan number aja. Jadi berdasarkan teks dan number. Oke. Nah, kita cek nih, ayatnya ada nggak gitu ya. Kita klik, kita klik. Oke, kenapa dia ada terus? Filternya bener harusnya mah. Kalau kita cek ayat pertama, filter list ayat, data teks, oh sorry teman-teman, sorry, pantasan dia nampil, sorry guys. Jadi ini harusnya teks ya. Jadi data yang ada di dalam sini kita harusnya cek ke sini nih, parameternya dia. Ayat number. Oke, udah. Nah, sekarang kita cek ada nggak datanya. Nggak ada ya, kosong ya. Nah ini ada nih, karena emang tadi udah kita masukin bookmark yang di ini tadi. Oke ya teman-teman. Nah sekarang tinggal kita cek, tinggal kita kasih kondisi. Kalau misalkan ayatnya udah ada, maka kita harusnya keluarkan dia dari bookmark ya teman-teman. Jadi kita tinggal bikin data baru, misalnya update list gitu ya, misal dari mana, dari list ayat. Kita filter lagi nih teman-teman, data teks tapi yang tidak sama dengan ayat ya.
ayat teks dan data number tidak sama dengan ayat number. Jadi dia bakal ngefilter dari semua listnya gitu ya, dari semua bookmark yang ada, dia bakal nyari nih data teks yang nggak sama dengan parameter ayat ini. Kalau teksnya nggak sama, terus numbernya nggak sama, maka ya udah dijadikan sebuah array baru. Nah, jadi yang datanya udah ada itu bakal kehapus. Nah, ini tinggal kita set lagi, set ulang. Caranya seperti ini tadi. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Kita taruh di sini. Tapi yang kita masukin di sini adalah yang versi terupdate. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misal ini kalau misalkan ayatnya ada ya, if ayat is exist ya, dan remove. Nah, kemudian else nya berarti kita masukin data baru. Nah, data barunya itu tinggal kita buat sama const update listnya, yaitu kita concat aja list ayatnya dengan data baru, ayat yang baru. Udah, tinggal kita masukin. Oke, biar tidak berulang, mending kita taruh di sini let update list. Kita jadikannya array kosong aja. Jadi si update list ini bakal berubah lah ya nilainya. Kita taruh paling bawah nih. Oke, ini error karena kita mendefinisikan baru ya. Simpan. Oke, sekarang kita log coba ya. Console log. Yang mana yang di log? Yang di log adalah update list. Update list. Nah. Oke ya. Nah, coba sekarang ini kita klik ya. Oke. Ada ya? Oke. Nah, ini kosong. Nah, sekarang kita make sure aja di sininya. Oh, ternyata kosong guys. Jadi emang nggak bisa di bypass seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus bikin seperti ini guys. Seperti yang di awal, karena dia sinkronus. Ini kita tandain ya. Remove ayat. Ini lognya add new ayat. Oke ya, biar ketahuan. Oke, kalau kita tambah remove ayat, oh masih error teman-teman. List ayat, find ayat. Kenapa dia nggak mau ya?
Kalau kita lock dulu find ayatnya, gak ada ya. Berarti ini kita harusnya kasih kondisi lagi teman-teman di sini. Kalau misalkan list ayatnya lebih dari 0 ya. Jadi kalau ayatnya panjang, maksudnya isinya nggak kosong gitu. Nah, tapi kalau maka dia bakal jalankan proses update dan insert baru lah. Nah, tapi kalau misalkan ayatnya kosong, masih kosongan gitu ya, maka dia akan menambahkan list ayat baru. Nah, langsung aja begini. Jadi filter ini dia kan bakal kembaliannya adalah array juga ya. Nah, maka kita harus cek lagi nih panjangnya. Kalau dia ketemu ya, ada, maka dia akan dihapus teman-teman. Oke ya, kita set find ayatnya udah. Oke, jadi udah dihapus ya teman-teman. Nah, kalau misalkan number 5 nya kita klik, dia sisa nomor 6 ya. Oke, kalau nggak ada ditambah, kalau udah ada dia dihapus. Oke, sip, udah aman ya. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan nih di sini kalau dia udah ada bookmarknya. Jadi kalau dia ada bookmarknya, maka dia warna hitam. Kita set, coba bisa nggak dia dirubah warnanya, text black, berubah ya. Berarti kita mesti ganti, nambah bookmark yang warna gelap ya. Set icon, bookmark ya. Kita download. Oke, simpan. Kemudian tinggal kita masukkan si hasil downloadnya tadi ke dalam sini. Ini nah, kita namain bookmark aktif ya. Oke, nah sekarang kita mesti ngecek ya, apakah ayat ini ada di dalam bookmark. Nah, kita buat function aja guys di dalam sini, const find bookmark. Nah, kita butuh yang mana, yang ini ya, copy. Kemudian yang mana lagi, yang ini ya, copy aja. Oke, udah ada listnya, tinggal kita finding ya. Ini aja nih, copy. Kemudian jangan lupa ditutup. Nah, kalau misalkan ini tinggal kita list ayat kalau ada bookmark. Oke, sip, tinggal find ayatnya. Kalau misalkan find ayatnya, list ayat, find ayat, taruh aja di atas sini guys. Jadi kalau find ayatnya lebih besar daripada 0, maka ketemu kan, jadi return true.
sisanya return false. Oke, ini ada yang error nggak? Masih kurang kah? Oh sorry. Oke ya, udah. Jadi kalau memang ada ketemu ayatnya di dalam bookmarknya, maka dia ketemu. Jadi kita ganti aja deh, is in bookmark gitu ya. Tinggal kita set di sini. Kita jadikan parameter ayat di sini, jangan lupa, karena buat filternya. Nah, tinggal dicek nih, is in ayat dari mana? Dari ayatnya. Kalau iya, maka pakai yang bookmark aktif png. Udah sih ya, harusnya simpan. Sekarang kita cek. Kalau kita klik, oke, dia ada ya. Kalau kita reload, oke, ada ya. Nah, kenapa dia nggak langsung ke toggle tadi ya? Karena dia harus ngeset ke sini dulu nih, ke dalam sini dulu. Jadi mending kita langsung toggle aja dia. Nah, kita toggle aja. Caranya kita bikin di sini is bookmark set is bookmark use state false. Nah, tapi tapi bisa aja dia true ya. Nah, bisa true dari mana? Kita set use effect ya. Kita set dari is in bookmark, yaitu ayat. Ini kita matikan guys, disable aja. Oke, udah. Terus tinggal kita set di sini, kasih kondisi or. Oke, simpan. Sama di dalam set bookmarknya harusnya kita set juga ya. Jadi set is bookmarknya, kalau dia ini, kalau dia di remove, kalau dia di add berarti yang ini. Nah, berarti yang ini guys, kita set jadi true. Kalau dia di remove, kita set jadi false. Kemudian set jadi true, set jadi true. Oke, kita reload dulu. Fatihah, kita klik, kita klik, kita klik, kita klik. Oke ya, udah aman ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita tampilin di bookmarknya ya. Nah, di error ya teman-teman, reading map, gak apa-apa. Oke, sekarang tinggal kita ke bagian bookmark index ya. Nah, kemudian data ayat nih ya, data ayatnya error. Kenapa? Karena kita ngambilnya dari bookmark teman-teman. Nah, kalau misalkan bookmarknya ada, maka ya udah, berarti set data ayat. Tapi data ayatnya itu bukan object value, jadi beda lah, dia udah bentukannya adalah array ya teman-teman. Jadi udah bukan kayak yang kita dapat dari API ya. Nah, sekarang kalau kita refresh, dia udah ada ya teman-teman.
data ayat yang ada. Nah, terus di sini kenapa dia nggak langsung hilang teman-teman? Karena kita nggak langsung update nih. Kalau dia diklik kita nggak update. Jadi biar dia ke update, kita mesti coba trigger kalau apa ya, si data ayatnya kali, atau di sini kita kasih callback lah ya. Kita callback, misal set update bookmark gitu ya. Nah, update bookmark ini dia akan ke trigger pada saat apa? Pada saat dia ngeklik si set bookmarknya. Is bookmark. Atau nggak usah, dia ke trigger aja gitu. Oke ya. Oke. Nah, kalau udah, coba kita ke indeksnya ini tadi, update bookmark. Nah, dia nge-trigger function ya. Nah, oke, berarti harusnya itu kita trigger ya. Jadi ini ke trigger, kita bikin di sini functionnya, samain aja update bookmark ya. Kemudian dia akan nge-trigger untuk nge-update data bookmarknya. Nah, kita ambilnya dari sini teman-teman, taruh sini list bookmarknya, kemudian udah samain aja kayak gini. Berarti taruh di sini teman-teman, copy. Nah, ini seperti ini ya. Kita hapus. Oke, paste di sini. Oke ya. Kemudian kita cek, make sure ya. Tampilkan lognya, takutnya ada error. Oke, kalau kita klik, hilang ya. Kosong. Kalau kita balik ke Quran, kalau kita klik, oke, error ya. Nah, ini apa namanya, update bookmark is not a function. Oke, kenapa? Karena dia jadi props ya. Kemudian di konten kita kan nggak ada masukin sama sekali tuh teman-teman. Jadi ya udah, kita harus cek nih dia apakah ada atau enggak gitu ya. Jadi kalau ada ya udah di trigger, kalau nggak ada ya udah nggak di trigger. Udah, kita simpan, kita klik, aman ya, udah nggak ada error. Nah, misal semuanya kita bookmark gitu, kita ke bookmark, ada semua ya teman-teman. Oke, sip, paling seperti itu. Kemudian tapi di halaman bookmark ini harusnya kita tanda ini dia apa, ada isinya atau enggak gitu. Nah, kalau nggak ada isinya, maka harusnya dia nampilin datanya kosong gitu. Nah, kita cek di sini. Kalau misalkan data bookmark lengthnya lebih besar daripada 0, maka tampilkan si ini, data ayat ya, benar, data ayat. Nah, kemudian di sini data ayat. Kalau nggak ada, kalau datanya kosong, kita pakai yang ini aja teman-teman. Taruh di sini, bookmark empty gitu ya. Simpan. Oke, kalau kita hapus. Oke, kosong ya jadinya.
Oke guys, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita mau nambahin bookmark, dia ada di sini, kita klik aja misal Al-Baqarah gitu ya. Kita mau nambahin datanya. Oke, misal oke, udah. Kalau kita ke halaman bookmark dia udah ada. Oke guys, paling itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen menurut kalian seperti apa baiknya lagi untuk ke depan. Jangan lupa di subscribe juga untuk dapat update nya guys. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.